Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari pertama di bulan Ramadan ini kita akan mengaji tentang al-a'dharu al-mubihatu lil fitri, yaitu beberapa alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama yaitu al-maradu idza khafa as-shaim ziyadata maradihi aw ta'akhkhura shifaihi. Yang pertama yaitu orang yang sakit yang jika puasa akan bertambah sakitnya atau akan lama sembuhnya, maka orang seperti ini diperbolehkan tidak berpuasa. Bukan sakit pilek, sakit biasa bukan, tapi sakit yang akan bertambah sakitnya atau lama sembuhnya. Wa alaihi al-qada'u faqat, dan baginya harus mengkodok nantinya. Jadi misalnya pas sakit dia tidak puasa 5 hari, maka nanti harus nyaur 5 hari. Kemudian yang kedua yaitu as-safaru atau musafir, dan ini ada syaratnya. Orang yang bepergian itu boleh tidak berpuasa. Syarat yang pertama harus bepergian jauh, yaitu kita pakai yang 83 km ya. Misalnya dari Mojokerto ke Jawa Tengah. Nah, ini lebih dari 83 km. Tapi dengan syarat yang kedua yaitu berangkatnya harus di malam hari atau sebelum subuh. Sebelum subuh harus sudah sampai pada batasan 83 km. Jadi misalnya kita ziarah, misalnya berangkat jam 12 malam ke Jawa Tengah, ke Jogja misalnya. Kemudian sekitar jam 3 sebelum subuh sudah sampai di Caruban misalnya. Mojokerto Caruban itu sudah lebih dari 83 km. Maka paginya kita boleh tidak berpuasa. Jadi diingat-ingat syaratnya harus berangkatnya di malam hari dan sebelum subuh sudah sampai pada batasan qashar atau batasan jauh tadi 83 km. Seandainya berangkatnya itu di pagi hari, misalnya kamu berangkat ke Jakarta jauh, tapi berangkatnya jam 8 pagi, maka ini tidak boleh mokel ya, karena berangkatnya sudah setelah subuh atau setelah terbitnya fajar. Besoknya baru boleh tidak berpuasa. Dan wajib baginya untuk mengqadha atau nyaur puasanya. Tapi yang lebih baik untuk bepergian ini khusus ya, lebih baik tetap puasa. Jadi misalnya kuat puasa, ya puasa saja, tapi boleh tidak berpuasa. Yang lebih baik tetap berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu kibarusin, yaitu orang yang sepuh, yang tua, yang sudah tidak kuat puasanya. Ini boleh tidak puasa. Tapi dia tidak perlu qadha karena memang tidak mampu. Dia diganti dengan fidyatu ta'amu miskin. Kullu yaumin muddun. Jadi setiap hari 1 mud. Jadi kalau sampean punya mbah tidak mampu untuk berpuasa karena sepuh, karena sudah tua, maka nanti 1 harinya diganti dengan membayar 7 on beras ke orang miskin. 1 harinya 7 on beras diberikan kepada orang miskin. Begitu juga berlaku kepada orang yang sakit layur jabur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi kadang ada orang yang stroke lama atau koma misalnya. Nah ini juga seperti itu. Nanti tidak usah puasa karena memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Diganti 1 harinya membayar 1 mud atau 7 on beras. Yang keempat yaitu haid dan nifas. Ini bukan boleh, tapi memang haram hukumnya, tidak boleh berpuasa bagi orang yang haid dan orang yang nifas.
Yang terakhir, boleh tidak berpuasa bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, yang khawatir seandainya dia puasa akan memberikan kemadorotan kepada dirinya atau kepada anaknya. Tapi ini ada dua macam. Kalau yang dikhawatirkan kesehatannya anaknya saja, maka dia mempunyai dua kewajiban, yaitu mengqadha dan membayar mud. Jadi membayar fidyah. Jadi misalkan ada orang perempuan dia hamil atau menyusui, ya, seandainya dia puasa maka anaknya nanti sakit. Tapi sebenarnya dia kuat, cuman anaknya yang sakit, maka dia harus mengqadha puasanya nanti, ya, ditambah membayar fidyah. Berarti 1 hari 1 mud, 2 double, ya. Tapi kalau yang dikhawatirkan sakit itu ibunya, berarti ibunya dan anaknya atau ibunya saja, maka hanya mengqadha saja, hanya nyaur puasa saja. Misalnya ibunya itu sakit-sakitan, anaknya sehat. Ya, yang dikhawatirkan kalau puasa itu ibunya yang sakit, maka nanti hanya berkewajiban nyaur puasa, tidak usah fidyah. Begitu nggih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.